dari peneliti adalah melengkapi, karena Wikipedia itu adalah itu community based gitu ya. Banyak tulisannya yang kadang-kadang kekurangan sumber. Nah, kalau misalnya paper kita atau penelitian kita bisa melengkapi sumber tersebut, maka itu akan memberikan manfaat bagi Wikipedia dan bagi masyarakat. Jadi di sini kontribusi peneliti bisa mengupdate atau menambahkan artikel berbasis riset, meningkatkan visibilitas karena Wikipedia itu diakses seluruh dunia. Gitu. Nah, akan tetapi jangan melakukan vandalisme. Jadi Wikipedia kalau teman-teman apa sih membedakan vandalisme? Kalau teman-teman mengedit, terus kemudian sama moderatornya diganti, itu artinya jangan dilakukan lagi. Kalau dilakukan itu namanya vandalisme. Dan sebaiknya minta izin dulu. Kalau sebuah halaman itu ada penunggunya, ada moderatornya, izin dulu sama ada halaman top di situ, teman bisa meminta izin. Dan umumnya kalau hanya menambahkan referensi itu tidak menjadi isu. Misalnya bagian ini kurang referensi, ditandain. Statement ini butuh referensi. Kebetulan penelitian kita memberikan dukungan atas statement tersebut. Bisa kita tambahkan. Itu tidak jadi vandalisme. Tapi kalau kita nambahin sesuatu yang ternyata nggak ada hubungannya sama halaman tersebut hanya supaya artikel kita masuk Wikipedia, nah itu vandalisme namanya. Tapi jangan menutup kemungkinan bisa jadi paper kita bisa berkontribusi menjadi salah satu sumber Wikipedia. Tapi hati-hati jangan melakukan vandalisme. Tapi boleh kita gunakan ini jadi salah satu matriks ya, jadi altmetrik dan juga kontribusi kita. Dampak ilmiah kita kalau di jurnal Q1 saja mungkin nggak ada yang baca, tapi di Wikipedia kalau isinya relevan dengan halaman Wikipedia tersebut, moderatornya tidak mempermasalahkan dan bisa memperbaiki sourcesnya, maka kenapa enggak gitu kan? Oke. Nah ini selain yang tadi ada beberapa platform lain, ada LinkedIn. Kita bisa tulis artikel di LinkedIn dengan harus diterjemahkan ya, jangan di copy paste mentah-mentah. Perlu kita tulis ulang dengan bahasa praktisi mungkin ya. Itu akan menjadi lebih powerful. Kemudian YouTube baik long form maupun short, simply kadang dibacakan aja. Jadi beberapa peneliti kalau ada dana ya bikin video bayar, jadinya bagus gitu kan. Tapi kalau nggak ada dana, kalau mandiri, sebetulnya simply teman-teman bikin skrip aja, dibacain, kita baca itu udah cukup. Karena orang dari situ dapat daripada misalnya saya nggak bisa akses dokumen aslinya, tapi saya bisa mendengarkan intisarinya di dalam bentuk video, itu ada audiensnya ternyata ya. Jadi meskipun di YouTube kebanyakan penghiburan, tapi kenapa nggak ada video YouTube yang memang tujuannya edukatif gitu ya, misalnya menerjemahkan paper-paper yang sulit-sulit menjadi sebuah narasi yang mudah dipahami. TikTok juga sama. Kenapa daripada joget-joget kenapa nggak ada TikTokers yang tadi menerjemahkan paper econometrics misalnya menjadi sebuah video short 30 detik tapi yang insightful gitu. Instagram, yang kalau di Instagram mungkin bentuknya infografik ya, tapi tadi mungkin Instagram kurang cocok, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari paper kita ada infografik yang penting dan memang kita perlu menyampaikan kepada masyarakat umum, misalnya kita meneliti tentang kebijakan subsidi BBM, misalnya kebijakan mobil listrik, dan bisa aja kita ubah menjadi sebuah infografik yang kita posting di Instagram. Ya, bisa jadi lebih mudah dibaca oleh praktisi, oleh policy maker ketimbang kita sekedar ada di jurnal Q1. Bisa di Q1 tapi nggak ada yang baca gitu kan. Kalau infografiknya bisa bagus, kemudian eye catching dibaca oleh praktisi, maka bisa jadi ada dampak sosial yang nyata dibandingkan sekedar publikasi atau citation.
kemudian ada medium dan lain-lain. Ini nggak akan saya jelaskan secara detail, tapi secara umum ada banyak media, ada banyak cara kita bisa mengkomunikasikan pikiran kita. Nggak cukup hanya di jurnal ilmiah, tapi bisa kita terjemahkan, kita tulis dalam bentuk tulisan, kita buat dalam bentuk audio, visual, bisa menjadi konten yang mungkin jangkauannya lebih luas. Seperti pertemuan pertama yang Prof. Renald sampaikan, podcast beliau bisa jadi lebih berdampak dibandingkan tulisan kita di satu tadi. Karena yang baca jelas, yang nonton jelas banyak sekali. Kemudian translating research for policy maker, di sini yang harus pahami adalah pengambil kebijakan butuh informasi untuk membuat kebijakan efektif. Jangan sampai pengambil kebijakan kita mengambil keputusan berdasarkan intuisi gitu kan, butuh informasi. Nah, kemudian translating research for policy maker juga mensupport accountability. Jadi penelitian kita lebih bertanggung jawab. Jadi dana yang kita pakai untuk penelitian itu akan bertanggung jawab kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk yang dapat diakses oleh policy maker. Dan policy maker ketika mengambil kebijakan pun, kebijakan itu juga lebih dapat dipertanggungjawabkan karena ada dasarnya, dasar dari penelitian, ada evidence based. Ini yang harus dibawahi, evidence based policy. Kalau penelitian tidak diterjemahkan menjadi policy brief atau materi yang mudah dipahami oleh policy maker, bagaimana policy maker kita mau melakukan evidence based policy making? Ini ada inovasi dari foster innovation, kemudian mengencourage further collaboration. Karena tadi ketika policy maker tahu, Ibu Fulana posting konten yang menarik terkait dengan kebijakan yang memang jadi urusan saya, misalnya kebijakan tambangan itu misalnya, dan itu evidence based. Maka ketika saya butuh, saya akan hubungi Ibu Fulana, saya butuh Ibu sebagai narasumber misalnya, karena memang dari kontennya relevan dengan kebutuhan saya. Misalnya saya ke Kementerian Keuangan atau Kementerian apapun lah. Nah di sini pentingnya kita membangun kolaborasi. Kemudian how to craft effective policy brief sebenarnya kurang lebih sama. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa audiens kita dan kita posting di platform mana akan sangat berpengaruh. Jangan samakan kita posting di Twitter dengan Instagram, dengan LinkedIn misalnya, ini beda-beda. Keep it short and focus. Jadi ya, karena policy maker kebanyakan pasti sibuk, pasti nggak ada waktu untuk baca yang terlalu panjang mungkin, sehingga kita keep it short dan juga fokus, jangan kemana-mana. Kalau kita sudah tahu target kita adalah policy maker di Kementerian Keuangan misalnya, kita tailor informasi apa yang dibutuhkan oleh orang Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan. Kemudian evidence based di sini berdasarkan penelitian kita. Jadi bukan intuisi, bukan mengada-ngada, ada hasil penelitiannya. Dan yang terakhir ada call to action. Jadi harus jelas apa rekomendasi, apa actionnya. Jadi memang ini setengah-setengah science communication, setengah-setengah activism juga. Jadi akademis bukan berarti nggak boleh jadi aktivis gitu kan. Kalau memang aktivismenya itu berbasis dari riset, jadi bukan kepentingan ya, bagaimana hasil penelitian kita ini berdampak di dunia nyata. Memang harus agak-agak aktivis. Jadi ada call to action. Kemudian juga ini untuk general public. Di sini ada beberapa. Ini terlalu besar. Intinya adalah storytelling. Kalau untuk masyarakat awam, justru kita butuh ceritanya, ada storytellingnya. Jangan ujuk-ujuk data dan fakta. Kalau data dan fakta aja kadang-kadang sudah mental gitu ya. Jadi perlu ada storytellingnya, engaging. Jadi ada mungkin agak-agak clickbait ya, tapi ya mungkin bukan tidak membohongi ya. Clickbait itu benar-benar insightful sesuai dengan kontennya. Gitu. Ada infografis, video, podcast, jadi media yang mudah dipahami. Kemudian ada leveraging video. Jadi ini yang terakhir ini adalah kalau untuk general public sekarang yang disukai adalah bentuk video short. Jadi ini memang butuh effort ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena sekarang banyak sekali tools AI
yang bisa digunakan untuk membantu membuat video short. Kadang-kadang kita harus bayar, tapi kita tinggal masukin skripnya, jadi videonya hanya 30. Jadi misalnya, ya kadang-kadang kita perlu edit sedikit, tapi jadi video animasi dalam ya mungkin 1 menit atau 2 menit itu bisa lebih disukai dibandingkan konten yang panjang. Jadi conclusion dan takeaway intinya publishing is not enough, gak cukup hanya publish buku 1, tapi juga perlu ada komunikasi. Kemudian kita perlu mendobrak hambatan, mendobrak barriers. Tadi ada paywall, ada language, ada preferensi terhadap konten yang sederhana dan pendek. Kemudian leverage platform, ada banyak platform yang kita pakai, Google Scholar, ResearchGate, Conversation, kemudian Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Intinya ada banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan visibility dan juga engagement. Dan dengan engagement inilah kita bisa menghasilkan dampak, bukan sekedar dampak akademis berupa citation, tapi actual implementation. Apakah kebijakan yang dirubah, apakah komersialisasi, apakah implementasi dalam praktek, ini membutuhkan di sini engagement itu sebagai jembatan. Jadi kadang-kadang di dunia dosen ya, kadang-kadang dipisah antara riset dan pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat sebetulnya bukan community service, sebetulnya ada community engagement. Jadi sebetulnya antara engagement dan riset itu sebetulnya harus berkolaborasi, harus hand in hand. Riset aja tanpa engagement nggak berdampak. Engagement aja tanpa riset, apa yang di push, apa yang ingin kita leverage gitu kan. Jadi butuh riset dan engagement sehingga kita bisa menghasilkan dampak sosial yang nyata, tidak hanya sekedar citation. Terus broader impact, kita berpikir lebih luas, jangan hanya sekedar fokus hanya sekedar publish terus selesai gitu ya. Tapi kita menggunakan berbagai macam platform dan media komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan citation. Jadi citation meskipun bukan satu-satunya indikator dampak, tapi tetap menjadi indikator dampak yang penting dan bisa ditumbuhkan. Jadi dengan kita mungkin kita terjemahkan artikel kita ke dalam bentuk artikel LinkedIn, dalam bentuk artikel di conversation, dalam video pendek, upload ke TikTok. Jangan-jangan yang nonton ternyata sesama akademisi, wah menarik nih. Terus dia baca artikelnya, kemudian dia kutip, bisa aja. Jadi di sini science communication tidak hanya meningkatkan impact sosial dan praktis, tapi juga bisa meningkatkan citation secara organik. Jadi bukannya kita membuat kartel citation, kamu kutip saya kutip kamu, tapi dengan kita men-share konten kita lebih aksesibel, lebih mudah dipahami, lebih banyak akademisi yang bisa mengutip tulisan kita. Jadi jangan-jangan paper kita yang kok nggak ada yang ngutip, bukan karena jelek, tapi terlalu banyak barriersnya, mungkin paywallnya terlalu mahal, bahasanya terlalu teknis gitu kan. Kemudian kita di sini nggak dibaca, nggak ada yang ngutip. Kemudian, oke, itu dari saya, terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nih. Bapak Ibu ada yang mau dikomentari, ditanyakan? Kalau enggak saya nih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Imam, ini topik yang menarik ya Pak ya. Jadi sebenarnya saya juga pribadi ya, tadi saya sharing ya, mungkin bukan nanya nih Pak yang mengomentari dan mungkin sharing ya Bapak Ibu ya, kepada Bapak Ibu semua. Jadi memang dari dulu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Pak Imam kemukakan, masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan ini. Ini pertanyaan-pertanyaan saya dari mungkin zaman S1 Pak, mungkin ya 11 atau 15 tahun yang lalu gitu. Waktu pertama kali mungkin saya terekspos untuk tidak hanya jurnal Pak, tapi satu mungkin jurnal, tapi science communication as a whole, gitu ya Pak Imam. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama saya pengen komentari ya tadi Pak Imam ya. Pak Imam sudah menjelaskan banyak sekali barrier dari science communication Bapak Ibu, dan menurut saya ini justru
Justru kalau kita melihat tadi materi-materi seminar sebelumnya di dalam kegiatan ini, itulah yang sebenarnya mendasari permasalahan-permasalahan, itulah yang mendasari kenapa orang pada pakai pada pakai teknik-teknik gitu ya Bapak Ibu ya, teknik-teknik yang bisa jadi ethically wrong kalau kita pakai dengan sembarangan ya, bahasanya gitu ya Pak. Jadi seperti AI misalkan, seperti generatif AI, misalnya spesifik generatif AI. Ini saya sharing juga ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga lagi iseng aja sebenarnya membantu teman saya, membantu teman saya untuk nulis disertasi. Dia orang bisnis, praktisi, have very little time probably untuk membaca jurnal, dan kayaknya juga ya kadang pertanyaan saya kepada teman saya yang memberikan pekerjaan isangan ini orang sebenarnya niat nggak sih mau jadi dokter gitu karena dia ini benar-benar menggunakan gitu ya Pak ya. Ini menurut saya dampak ya Pak ya. Ini menurut saya ini ada kaitan juga karena dia sama sekali tidak I would say komprehensinya terhadap terutama jurnal-jurnal utama atau materi-materi utama yang menjadi pembentuk modelnya dia, yang paling penting pembentuk modelnya, itu komprehensinya sangat-sangat minim gitu loh. Dan kemudian saya coba trace back juga dan saya replikasi sebenarnya cara kerjanya gimana gitu loh. Dan saya akhirnya terekspos gitu ya, diajarin basically sebagaimana sih saat ini orang tuh nyari citation, nyari jurnal tuh gimana caranya saat ini gitu. Dan itu Pak Imam gitu ya, Bapak Ibu ya, saya share aja beberapa AI itu udah seperti yang kemarin di sesi Pak Ahmad Istamar sempat ceritakan juga, itu udah ada satu aplikasi sendiri